Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue pengen bahas Overlord lagi, tapi bukan spesifik tentang Overlordnya, melainkan sesuatu yang hampir selalu kalian dengarkan di setiap konten Overlord gue, yaitu penjelasan tentang apa itu web novel, light novel, Arcadia, author thought, dan juga wiki fandom. Sekalian bakal gue singgung sedikit tentang anime dan manga. Topik ini mungkin akan sangat berguna bagi kalian yang ingin memulai topik pembahasan anime dan ingin mengikuti cara gue yang mengambil informasi dari berbagai sumber. So, mari kita mulai dari topik singkat tentang anime. Gua tuh sering banget dapat pertanyaan, "Bang, kalau mau baca Overlord ada di manga chapter berapa ya?" Nah, gini, bagi orang yang baru tahu anime, mungkin merasa kalau anime pasti berasal dari adaptasi manga karena melihat judul besar seperti Bleach, Dragon Ball, Gintama, One Piece, dan masih banyak lagi. Kalau dulu memang sebagian besar anime berasal dari manga, tapi sekarang ada banyak judul anime yang bukan lagi mengambil sumber dari manga. Ada anime yang mengambil sumber dari visual novel, contohnya Fate Series, Steins Gate Series, Little Busters, Grisaya Series, Clannad, Tokimeki Memorial, Dakapo Series, dan masih banyak lagi. Ada juga anime yang mengambil sumber dari light novel, contohnya Sword Art Online, Overlord, Hyouka, Tensura, Re:Zero, Mushoku Tensei, Log Horizon, Mahoka, dan masih banyak lagi. Dan ada juga anime yang berasal dari karya original, yang berarti anime ini gak mengambil sumber dari manapun dan langsung dibuat jadi anime. Contoh Kimi no Na wa, Tenkinoko, Anohana, Gurren Lagann, anime bejat Madoka Magica, Angel Beats, Hanasaku Iroha, dan masih banyak lagi. Anime original ini walaupun punya versi lain seperti manga atau novel, biasanya versi lain dirilis setelah atau bersamaan ketika animenya juga dirilis. Jadi dari sini harusnya lo sudah paham kalau nggak semua anime bersumber dari manga. Sekarang bakal gua bahas secara singkat tentang perkara manga. Iya, manga. Kenapa gua sebut manga? Karena memang pengucapan aslinya seperti ini. Gue sebenarnya agak bingung sih dengan pengucapan manga. Bingung bukan karena nggak tahu cara bacanya ya, tapi bingung karena mau ngikutin yang mana. Di satu sisi netizen sebutnya manga, tapi di sisi lain ada yang bilang harus dibaca manga. Jadi ya udah, daripada ribet, gue pilih sumber aslinya aja, yaitu ngikutin penyebutan Jepang. Sebenarnya ini hanya perkara penyebutan aja sih, karena tiap negara punya cara baca yang berbeda. Contoh, di Jepang, manga dibaca jadi manga. Kalau di Inggris, bacanya juga manga. Kalau di Indonesia, bacanya jadi manga. So, dari sini kelihatan kan, kalau semua penyebutan itu benar kok. Tergantung kalian mau menyebutnya gimana, jadi nggak usah ngotot ini benar dan itu salah, oke? Sekarang kita pindah ke topik berikutnya, yaitu apa itu web novel dan light novel. Paling simpelnya nih, web novel adalah cerita berupa novel dengan banyak chapter yang dipublikasikan secara online. Ada beberapa web novel yang bisa diakses gratis, tapi ada juga yang berbayar. Nah, kalau light novel, ini adalah cerita novel yang dipublikasikan dalam bentuk buku. Apa bedanya dengan novel biasa? Ya lu bisa cari sendirilah di Google. Intinya, kalau cerita sudah dipublikasikan dalam bentuk light novel, artinya cerita tersebut sudah dijual secara resmi dan bisa dibeli bentuk fisiknya. Lalu apa bedanya web novel dengan light novel, Bang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, gue bakal ambil contoh spesifik Overlord. Banyak yang nanya, apa bedanya web novel dan light novel Overlord? Apakah penulisnya beda dan apakah ceritanya beda? Overlord pertama kali dirilis dalam bentuk web novel, lalu beberapa lama kemudian dirilis sebagai light novel. Setelah itu Overlord dapat adaptasi anime dengan mengambil sumber dari versi light novelnya. Untuk masalah penulis, Overlord versi light novel dan web novel berasal dari penulis yang sama. Alasan kenapa ceritanya beda, karena si author sendiri yang ngomong kalau dia sengaja membuat cerita versi light novel berbeda agar orang-orang yang sudah baca versi web novel tidak merasa sia-sia membeli versi light novelnya. Karena apa gunanya membeli light novel yang berbayar kalau ternyata ceritanya sama persis dengan versi web novel yang bisa diakses secara gratis. Nah, itu tadi kalau contohnya Overlord ya. Sedangkan untuk judul novel lain, gua nggak begitu tahu. Tapi kalau untuk kasusnya Kumodesuga Nanika, setahu gua, versi web novel menggunakan pendekatan yang berbeda dengan versi light novelnya. Kalau web novel ceritanya lebih lurus, sedangkan light novel alur ceritanya agak maju mundur karena ada partnya Shun yang jauh di masa depan. Lalu, kalau memang ceritanya beda, kenapa gua ngambil sumber dari web novel? Harusnya dari light novel aja sudah cukup kan? Jawaban untuk pertanyaan ini semata-mata karena rasa penasaran dan kurangnya informasi yang bisa digali dari versi light novelnya. Tapi perlu dicatat, sama sekali tidak ada salahnya kalau kalian cuma ngambil sumber informasi dari light novel. Memang ada banyak hal yang berbeda antara versi web novel dan light novel, tapi sebenarnya ada banyak hal yang sama dan bisa kita gunakan sebagai informasi tambahan. Contoh, di versi light novel, hanya ada sedikit informasi mengenai 6 dewa besar, 8 raja serakah, dan 13 pahlawan. Tapi, kalau kalian cari di versi web novel, ternyata mereka sempat disebutkan beberapa kali, dan ada informasi yang sama sekali tidak pernah ada di versi light novelnya. Nah, tipe informasi seperti inilah yang bisa kita ambil sebagai informasi tambahan.
Selama belum ada informasi dari light novel yang membantah web novelnya, maka ada kemungkinan kalau informasi itu bisa saja canon dengan cerita utamanya. Ingat ya, kemungkinan. Sehingga jangan ngotot menganggap informasi dari web novel pasti benar, karena sekali lagi informasi itu belum tentu canon dengan versi light novelnya. Apa itu canon? Ya intinya nyambung dengan cerita utama lah. Contoh, kalau di web novel sempat disebutkan keberadaan 9 dewi. Tapi karena mereka tidak pernah disebutkan di light novel, artinya jangan menganggap kalau 9 dewi pasti ada di versi light novelnya. Begitu. Satu lagi nih, kalau suatu informasi sudah dipastikan berbeda dengan versi light novelnya, maka informasi dari web novel sudah tidak bisa digunakan. Contoh, di versi web novel, karakter Albedo tidak ada dan posisi Guardian Overseer diambil Demiurge. Tapi, karena di versi light novel ada Albedo, artinya posisi Guardian Overseer sudah pasti milik Albedo dan bukan lagi milik Demiurge. Contoh lain di web novel, Pero Ronchino adalah warrior dengan pakaian nyentrik bersayap, tapi di light novel, Pero Ronchino adalah archer berkepala dan bersayap burung dengan ras Birdman. Karena versi light novel sudah memastikan Pero Ronchino adalah archer, jadi informasi yang mengatakan Pero Ronchino adalah warrior nyentrik sudah tidak bisa digunakan. Nah, seperti itulah cara menggunakan informasi dari web novel dan light novel. Hal ini juga berlaku untuk cerita sampingan seperti Evil Eye Side Story yang secara cerita memang tidak canon, tapi ada banyak informasi yang bisa ditarik ke cerita utamanya. Nah lanjut, terkadang juga gue sebut istilah author thought. Simpelnya, ini adalah semacam postingan yang dibuat author setiap kali dia merilis suatu volume. Contoh, kalau volume 1 rilis, otomatis bakal rilis juga author thought untuk volume 1. Biasanya, isi author thought adalah pemikiran si penulis tentang beberapa karakter yang muncul di volume itu. Contoh, di author thought volume 7, Moriyama menjelaskan pemikiran dia tentang para worker, lalu dia ngomong kalau adiknya Arche sudah mati. Nah, informasi tentang nasib adiknya Arche sama sekali tidak pernah disebutkan di dalam light novel. Tapi karena Moriyama menyebut mereka di author thought, maka bisa dianggap kalau informasi itu pasti benar. Selanjutnya, istilah lain yang sering gue sebut adalah Arcadia. Arcadia adalah nama situs yang berisi banyak postingan web novel Jepang. Dari situs ini lahir judul besar seperti Excel World, Yojo Senki, dan juga Overlord. Kalau memang itu adalah situs yang berisi web novel, lalu apa bedanya Arcadia dengan web novel? Kenapa gue sebutnya di Arcadia dan bukan di web novel? Nah, jadi gini, di Arcadia terkadang autor ngebuka Q&A dengan para pembacanya. Nah, Q&A itu kalau dikumpulkan bisa menjadi informasi tambahan. Makanya gue sebut sumbernya berasal dari Arcadia dan bukan web novel. Karena memang informasi dari Q&A rata-rata belum diceritakan di dalam web novelnya. Satu lagi nih, karena Q&A di Arcadia mengambil sumber dari versi web novel. Makanya jangan heran kenapa ada beberapa informasi yang agak aneh kalau kita bandingkan dengan versi light novelnya. Contoh, di salah satu postingan Arcadia, Moriyama pernah menjelaskan tentang masa hidup Ainz dan semua floor guardian-nya. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini Mare, Albedo, dan Victim gak disebutkan karena mereka memang tidak ada di versi web novelnya. Seperti itu. Dan topik terakhir yang ingin gue singgung yaitu Wiki Fandom. Perlu diingat kalau Wiki Fandom bukanlah situs official. Dalam artian apa yang tertera di dalam Wiki Fandom belum tentu benar 100%. Setahu gua ya, Wiki Fandom itu semacam Wikipedia, tapi dibuat khusus untuk topik tertentu. Contoh, seperti Wiki Fandom One Piece, Wiki Fandom Kimetsu no Yaiba, dan banyak contoh lainnya. Sama halnya seperti Wikipedia, informasi di dalam Wiki Fandom pun bisa ditulis oleh siapa saja. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau terdapat kekurangan ketika informasi itu ditulis. Seperti adanya kemungkinan kalau informasi itu di luar konteks, adanya kemungkinan kalau informasi itu masih kurang lengkap, dan adanya kemungkinan kalau ternyata Wiki Fandom itu sudah mati, dalam artian sudah tidak ada lagi artikel yang diupdate. Nah, problem yang paling sering gue temui di Wiki Fandom adalah informasi yang kurang lengkap. Gue sudah buat lebih dari 100 video tentang Overlord, dan mayoritas video gue yang awal-awal hampir semuanya bersumber dari Wiki Fandom. Nah, setelah gue coba cari tahu lebih jauh tentang Overlord, gue notice kalau ada banyak informasi minor yang tidak disebutkan di dalam Wiki Fandomnya. Selain itu, gue terkadang merasa ada beberapa informasi dari Wiki Fandom yang sepertinya berada di luar dari konteks aslinya. Ya, intinya, kalian boleh saja mengambil informasi dari Wiki Fandom, tapi perlu diingat kalau semua informasi itu belum tentu 100% benar. Kalau mau main aman, kalian bisa cek sumber dari setiap artikel yang mereka buat dan pastikan sendiri apakah yang mereka tulis di artikel itu sesuai dengan apa yang tertulis dari sumbernya langsung. So, itu tadi semua penjelasan yang bisa gue sampaikan. Semoga dengan adanya konten ini bisa mengurangi jumlah viewer gue yang masih bingung apa bedanya light novel dan web novel Overlord dan juga apa itu Arcadia. Oke? Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Sanjianto. Walau udah kelar, tapi nggak coba bahas Shoujo Sumatsu Ryouko bang. Nanti bro, ini udah di request sejak lama kok. Kalau gua udah niat, bakal gua bahas, santai aja.
Ada dari Putra Z. Terima kasih atas pembahasan animenya bro, terutama Overlord karena saya suka anime yang ada unsur game. Sama-sama. Gue juga suka kok anime yang ada unsur game. Ada dari Tabungan Pendidikan. Lama tak jumpa bro, datang-datang ngasih 100.000. Selamat atas 100.000 subscribernya Sensei. Makasih banyak bro. Ada dari Danko Kun. Maksud gue, lo kemungkinan bisa 1 juta sub. Tapi ini mungkin ya, soalnya ada anime Nia yang gue ikutin dari awal banget. Maklum, dulu teman gue pernah bilang kalau gue sub dari awal kemungkinan 1 atau 2 channel bisa 1 juta sub lebih dan tangan gue kadang hoki. Gue aminkan aja lah bro, makasih. Ada dari Zakaroyan. Buat bantu perekonomian Sensei yang terus memburuk. Anda, jangan bilang gitulah. Untuk saat ini perekonomian gue masih baik-baik aja kok. Ada dari Yunoya Ginger Paz. Bang, gimana pendapat lo tentang anime yang sebagian besar pakai CGI? Menarik nggak? Nanti gue bahas di konten X-Arm bro. By the way, kalau semua CGI-nya seperti Ufotable atau minimal kayak Kumodesuga, gue sih senang-senang aja. Ada dari Pahak Glowing Hutao. Buat beli nasi bungkus bang, thank you bro. Dan terakhir ada dari Hanif Haha. Bang, konten-konten lu bagus banget. By the way, coba bikin detail kecil anime olahraga dong bang, thanks. Nanti ya, kalau anime olahraga kemungkinan yang bakal gue maraton antara Haikyuu atau Kuroko no Basket. Antara dua itulah. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.